Anda tuh memandang atau menjalani Ramadan itu seperti apa sih? Iya. Kan ini bulan yang ditunggu-tunggu ya. Ini jadi modal untuk hidup kita ke depan 11 bulan. Apa Bu yang Anda lebih dari hari-hari bulan? Iya. Intinya bahwa ya kita seperti ngaji. Saya lebih, kalau kemarin mungkin 1 juz itu 2 hari gitu ya. Dan sekarang ini kan dibalik, 1 hari 2 juz kita coba gitu ya, coba. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tamu spesial, perempuan. Perempuan ini bukan perempuan yang biasa-biasa saja, perempuan luar biasa. Waduh. Ibu Romadania. Beliau adalah Kakanwil DJB Sumbaksel atau Sumsel dan Babel ya Bu? Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Apa itu DJB? Ibu akan menjelaskan, tapi tentu ranahnya adalah pajak. Dan beliau adalah putri Sumatera Selatan. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol, saya akan mewawancarai Ibu. Temanya Ramadan, karena kita masih tentu bulan Ramadan dan sebentar lagi kita mau merayakan Idul Fitri. Iya. Dan kemudian tentang perempuan, tentu saja kita masih di bulan April yang identik dengan hari lahir Ibu Kartini. Saya tadi udah mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Bu Nia ya. Terima kasih banget nih Bu, sudah meladeni, dan sekarang kita akan cari tahu dulu nih. Saya ingin cari tahu terlebih dahulu, ingin mengulik-ngulik tentang Ibu Nia. Deg-degan ya. Bukan ujian Bu, santai aja. Jadi mengapa Ibu Nia dikasih nama Romadania? Oke. Kemudian kapan lahir, lahirnya di mana, besarnya yang seputar itulah Bu. Biarpun Ibu putri asli Sumatera Selatan, tapi orang belum banyak tahu dan perlu tahu. Silakan. Makasih Bu Wendy. Saya Romadania itu tentu orang tua punya alasan ya, karena saya dilahirkan di 11 Ramadan pada tahun 67. Jadi 12 Desember 67. Nah itu orang tua saya ya memang putra daerah sih, baik ibu maupun bapak saya. Dari mana Bu? Campur, jadi ada Palembang aslinya, ada Komringnya, ada sedikit Lahatnya. Jadi memang karena keluarga saya keluarga yang memang heterogen. Berapa beradik? 8 bersaudara. 8 bersaudara. Iya. Ibu anak ke? Saya anak kelima. Anak kelima. Pak Agus, jadi kakak beliau ini adalah terakhir sebagai danrem ya Bu ya. Danrem di Palembang. Betul. Dan rem Gapo. Iya. Ya. Sekarang Pak Agus bertugas di Bandung. Di Bandung. Cimahi, ya? Di Cimahi. Oke. Anak Pak Agus kakak nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya. Oke. Dan kami juga berbela-sungkawa Bu, Ibu baru saja kehilangan ibu ya. Oke. Bu Nia tuh jadi perempuan gitu ya. Merasakan hal-hal keistimewaan seperti apa? Atau treatment orang tua dari kecil itu seperti apa? Iya. Kalau saya merasakan bahwa pertama, orang tua saya sangat disiplin mendidik kami. Jadi dari kecil itu kami dididik bagaimana membagi waktu, kapan belajar, kapan bermain, dan tidak meninggalkan sholat sudah pasti. Jadi kerasnya didikan orang tua itu memang pada saat itu mungkin kita sebagai anak-anak tersiksa ya Bu ya. Tapi ke depan setelah saya merasakan bahwa saya bisa mengkloning apa yang diberikan orang tua itu, manfaatnya Masya Allah luar biasa bagi saya secara pribadi. Jadi mendidik saya menjadi disiplin, mendidik saya untuk menghargai waktu, menghargai orang.
Nah itu banyak hal sih yang saya dapatkan dari orang tua saya. Contohnya gimana tuh Bu disiplin? Misalkan subuh bangun, Ya, kemudian betul. apa-apa lagi? Jadi kalau dari subuh itu kita sudah dibangunin. Kalau nggak bangun bisa disiram. Itu belum azan ya kan. Kemudian juga kalau zaman dulu bapak saya kebetulan kan juga pegawai negeri sipil ya, di Pemda provinsi dan di kota juga. Beliau itu jam 2 kan sudah pulang waktu itu. Jadi kalau Zaman jam dulu 2 ya. ya anak-anaknya tidak ada di tempat, wah itu alamat bisa disidang gitu. Gitu. Juga maghrib itu jam 5 kita sudah harus Di ada rumah. semua dalam kondisi sudah mandi. Kalau sudah jam menjelang maghrib sudah di tempat musola. Kita musola di rumah itu sudah siap untuk Sholat maghrib berjamaah. Ya, nah itu salah satu yang bagi saya sangat-sangat saya apresiasi sekarang itu. Dan belum lagi insight-insight di pemahaman tentang hidup, pola pikir. Gimana, bagaimana jangan sampai kita menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Jadi contoh kecil gini Bu, namanya kita masih kecil itu telur aja dibagi berapa, gitu ya? Zaman dulu ya. Ya, terus kue juga demikian. Jadi kalau porsi kita sudah habis, itu jangan sekali-sekali, walaupun yang dapat bagian orang yang kakak kita atau adik kita belum dapat tuh. Nah itu jangan sekali-sekali. Nah jadi intinya bahwa dalam hal apapun kita dikawal untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah itu yang saya dapatkan dari ayah saya. Sementara kalau ibu saya tuh kurang lebihnya pengusaha di Palembang lah ya, banyak ada catering, kemudian ada ya macam-macam lah zaman itu. Nah, ibu saya tuh orangnya lembut, sangat lembut. Nah, jadi ini kontradiktif dengan bapak saya. Melengkapi jadi ya. Sangat melengkapi. Jadi satu sisi saya melihat ibu saya, kalau kata orang Jepang itu taiheng. Taiheng itu adalah tough gitu ya, tough sekali ibu saya. Dengan anaknya 8, tapi dia bisa mengurus rumah tangga dengan sangat baik. Kemudian tapi juga punya usaha yang membantu bapak saya. Satu lagi yang saya sangat berkesan dengan bapak saya itu, kalau masa-masa seperti ini, gitu ya, lagi kan Ramadan parcel tuh, ya kan sering dapat parcel. Itu bisa kena marah habis-habisan kalau ada orang yang menerima parcel, dibalikin Bu. Jadi Zaman dulu pun sudah begitu. Makanya saya saat itu sangat-sangat ada kecewanya. Zaman kecil kan kita melihat banyak makanan itu kok dipulangin sih gitu ya. Tapi sekarang saya merasakan bahwa Masya Allah itu pembelajaran bagi saya bagaimana kita komit kepada negara. Nah itu yang banyak yang insight yang saya dapatkan dari orang tua. Jadi nilai-nilai itu Betul. ditanamkan sejak dari keluarga. Iya. Tapi bapak saya walaupun dia keras, kami di sisi otak kanan. Kalau itu kan otak kiri ya, Bu ya. Kita dijaga benar di otak kirinya. Harus ranking, kemudian kita juga harus punya inilah ya sesuatu. Punya achievement gitu ya. Jadi tapi sementara di sisi otak kanan kita tuh diwajibkan harus bisa olahraga. Jadi disiapkan untuk basketnya ada, pingpong ada. Kita wajib harus bisa tenis, lapangan, semua anaknya untuk bela diri juga. Di sisi lain musik pun demikian. Jadi saya sejak kelas 3 SD itu ikut Bina Vokalia. Zaman Pak Is dulu. Zaman Pak Is ini ya. Nah itu di RRI zaman itu. Masih ada loh Bu Pak Is ya. Masih ada. Nah, jadi saya sampai dikirim juga dulu ke Jakarta. Itu masa-masa kecil saya. Terus ikut juga sendera tari. Ikut ketika saya kalau sendera tari itu zamannya Bu Erna ya, dan itu dikelola oleh di wali kota dulu. Ibu Ailuni. Iya, ibunya Bu Febi. Sama banyak hal lah. Kemudian saya masuk juga karena jiwa seni saya sudah mulai terasah, saya juga ikut teater SMA itu. Jadi lengkap banget ya Bu ya. Saya ikut teater dulu, Gembel Teater namanya. Gembel Teater yang paling top zaman itu ya. Sama saya pencinta saya dulu W.S. Rendra. Iya. Saya sering bawain puisi beliau. Keren, apa puisinya? Salah satunya Lisong. Oh, Lisong. Mengisap Lisong melihat Indonesia gitu. Asik. Kan? Terus nah itu masih inget nggak? Lah lupa saya. Jadi banyak yang dulu saya memang mengagumi beliau. Nah itu jadi memang saya sangat bersyukur dididik orang tua yang keras tapi punya konsep hidup. Jadi pola pikir saya tidak pernah terkontaminasi dengan hal-hal orang mau ngomong apa, saya nggak peduli. Yang jelas nilai yang saya bawa ini adalah baik. Udah gitu. Dan itu tentu nggak mudah ya, karena apalagi diterapkan pada kehidupan sekarang.
bagaimana ibu dan suami mendidik anak-anak, tentu tantangannya kan juga udah beda. Kayak apa kalau sekarang? Nah, ini memang namanya pada saat anak saya masih pertama kali sekolah sampai SD lah, Bu. Jadi masih saya arahkan, harus begini, harus begitu. Ketika saya melihat bahwa anak saya kemudian dua-duanya perempuan. Ya. Jadi saya melihat bahwa mendengarkan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Saya mulai menerapkan itu karena tadi saya banyak membaca, Bu. Jadi hipnoterapi itu saya betul-betul belajar tentang psikologis. Nah, di situ saya mulai, kalau SD saya akui saya agak keras dengan anak-anak. Ketika dia sudah SMA, SMP, SMA, bahkan kuliah saya lepas. Untuk dia memilih jurusan sekalipun saya lepaskan. Yang penting dia tahu ada tanggung jawab di situ. Saya tidak pernah sejak mereka SMP memantau anak saya mau belajar atau enggak. Tapi saya memantau apakah dia sholat atau tidak. Karena bagi saya ketika nilai-nilai agama sudah mereka dalami, maka konsep hidup akan lebih mudah mereka pahami. Nah, baru saya di situ setiap saya ada kesempatan Sabtu Minggu ngobrol, ya, saya ajak tadi pola pikir. Konsep yang dibangun di ayah saya bangun juga di anak-anak saya. Menghargai orang, menghargai waktu, jangan sekali-sekali merugikan orang lain, itu konsep. Kemudian saya tadi yang energi positif negatif. Kebetulan saya baca juga buku R.B. Sentanu tentang kuantum ikhlasnya, beberapa buku-buku yang baik yang dari luar gitu ya, tentang energi positif, kekuatannya seperti apa. Nah, sampai dengan saya memahami bahwa tidak cukup dengan energi positif, kekuatan positive thinking, tapi positive feeling. Positive feeling. Jadi dua-dua itu kalau dibangun, maka apapun yang kita visualisasikan, insya Allah dapat. Nah, saya sampaikan berkali-kali, termasuk saya menyampaikan itu selalu dengan contoh, Bu. Contoh maksud saya yang saya alami itu part of dari bagaimana saya menjalankan nilai-nilai itu. Untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan, sepanjang kita baik sama orang, ikhtiarnya sudah penuh. Kalau ibarat kata gelas itu sudah penuh, tinggal kita angkat dengan doa. Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan dan visualisasikan. Visualisasikan. Jadi kalau kita kepingin apa, saya bilang visualisasikan dalam doa-doamu. Nah, saya dorong di situ terus. Saya tidak pernah ikut campur ketika, Bun, saya boleh nggak memilih ini? Bun, boleh nggak memilih ini? Oke. Kepinginnya saya balikan ke dia. Jadi saya coaching aja, Bu. Yang mendasar kuatnya di mana, matematika atau apa. Jadi saya arahkan, oh berarti harusnya di gini. Tapi kalau misalnya melihat fenomena yang sedang dibutuhkan zaman sekarang, apa saya sampaikan. Kalau yang nomor 1 kuliahnya apa? Sipil. Udah selesai. Ya, udah dari ITB ya? Dari UPI Bandung. UPI Bandung, oke. Dia cum laude, ya, alhamdulillah 2 bulan langsung kerja. Dan terakhirnya memang jaraknya agak jauh, Bu, 7,5 tahun. Jadi sekarang baru kelas 3 SMA. Ya. Awalnya dia IPA, kemudian 6 bulan berikutnya dia pindah ke IPS. Nah, jadi saya biarin, saya bilang oke, itu pilihan hidupmu. Kalau kamu memang yakin IPS itu adalah jalan hidupmu, nggak apa-apa. Ya, itu namanya, saya hanya mendorong sebagai orang tua kita harus. Terus arahnya mau kemana? Arahnya dia tadinya ya lebih ke ekonominya, ilmu ekonomi, tapi sisi lain juga IT-nya dia pegang. Jadi dan kedua-duanya itu dia jago musik juga. Bukan jago ya, Bu, bisa. Apa, Bu, alat musiknya? Gitar sama elektron. Jadi nyanyi juga jago-jago. Jadi karena jujur, Bu, saya itu tadi didorong orang tua saya kan mainkan otak kanan. Saya alhamdulillah nyanyi bisa gitu ya. Jadi sebagian hidup saya itu kalau misalnya saya ada persoalan segala macam, selain saya berserah diri kepada Allah, saya melukis. Oh, melukis selain jadi, nyanyi ya, tadi. Nyanyi, lukis. Nah, itulah saya tularkan ke anak saya, apa yang kalian minati, otak kanan itu jangan dibatasi, udah lakukan. Ya alhamdulillah otodidak mereka belajar gitar, belajar itu nggak di formal atau nggak di kursus. Mereka cuma bilang, oke, Bun, beliin saya buku chord aja. Oh beneran nih, saya bilang. Ya udah saya beliin, ternyata memang bisa. Bahkan dia kelas 5 SD itu sudah berani tampil. Jadi ya saya yakin lah, saya bilang bahwa setiap anak itu punya masa depannya sendiri. Betul, oke.
Bu Nia, tapi kan gini ya, tentu untuk sampai pada posisi sekarang ya, dan saya kira untuk posisi Bu Nia ini Kakanwil pajak di Indonesia pun nggak banyak ya. Ada berapa, Bu? Iya, ada 6 ya. Cuma ada 6. Sementara provinsi kita ada 34 ya, dan ada tambahan kalau di kita itu di Jakarta sendiri ada 5 kanwil. Jadi masih sangat sedikit tentunya posisi 6 ini. Apa sih resepnya Bu Nia bisa sampai pada posisi ini? Dulu kuliahnya S1-nya tambang ya. Saya tambang ya. Tambang Unsri ya, Bu ya. Betul. Tambang Unsri. Kemudian mengapa bisa Ibu kerja di pajak ini? Ya. Kalau bicara dan perempuan itu untuk urusan pajak memajak. Agak keras ya. Agak keras, dan Ibu punya tentu punya apa ya, spesialisasi yang mungkin nggak dipunyai oleh kaum pria ya, Bu ya. Mungkin ya. Oke, gimana Bu ceritanya? Jadi memang kalau kita bicara masalah kesempatan ya, nah saya ngomongnya kesempatan dulu, karena bagi saya jabatan itu amanah, Bu. Saya tidak pernah yang namanya mengajukan diri, misalnya ada tawaran segala macam, itu saya berupaya untuk, konsep saya karena jabatan itu ada amanah. Jadi ketika saya masuk dalam basket dulu, masuk dalam basket untuk di apa istilahnya menjadi orang yang akan ditargetkan lah di jabatan tertentu. Kesempatan itu. Tapi sebelumnya mungkin saya cerita dulu, saya memang background saya S1-nya kan teknik pertambangan. Yeah. Kemudian pada masa itu karena saya masih nganggur, saya sempat ikut jadi pramugari. Udah. Jadi memang roller coaster. Saya bilang hidup saya memang roller coaster. Karena saya prinsip saya yang penting bagaimana caranya mengisi kekosongan. Iya, betul. 3 tahun dari situ saya baru masuk ikut pajak. Jadi 3 tahun jadi pramugari? Iya. Hampir 3 tahun. Rutenya mana, Bu? Itu. Saya masih Asia. Masih Asia, oke. Jakarta, Indonesia aja, Asia. Nah, tadi lagi-lagi ketika kesempatan itu saya ambil, saya sudah mulai harus membangun. Yang namanya kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Maka saya persiapkan diri saya. Itu bagian dari ikhtiar. Nah, ibarat kata kalau gelas itu masih kosong, apa yang diharapkan ketika saya dibidding untuk itu. Ya, kalau saya ditawarkan untuk itu, maka saya harus mempersiapkan apa saja. Yang satu hal yang saya, jujur aja Bu, yang saya coba untuk terapkan ke anak saya dan diri saya, kalau orang makan nasi sama dengan saya, kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Nah, itu konsep itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua orang sama, maka belum tentu saya bisa masuk di jarum yang sama. Maka saya harus punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi itu yang saya pahamin betul, saya harus punya sesuatu yang berbeda. Ya, yang sesuatu yang berbeda itu mungkin satu-satunya saya, mungkin bukan satu-satunya, hal yang ditangkap orang untuk apa ya, ada kewajaran atau dianggap layak lah. Kalau ilmu saya yakin 100%, banyak orang yang jauh lebih mampu dari saya. Tapi masalahnya konsep. Setiap orang belum tentu punya konsep yang sejalan, kan? Atau out of the box, tapi masih sejalan. Nah, saya memilih out of the box tapi sejalan. Nah, dalam perjalanan karir itu seperti apa yang Anda sebutkan tadi, out of the box tapi masih sejalan? Dan juga misalkan kan gini ya, politik kantor segala macam itu kan tentu pasti ada dimanapun. Dan bagaimana kemudian kegenderan kita. Betul. Gitu kan ya. Bagaimana Anda bisa menghadapi itu semua? Ya, memang tidak gampang karena kita perempuan ya, Bu. Mau tidak mau yang namanya patriarki itu masih berjalan. Betul. Di seluruh lini. Di masyarakat, stigma-stigma bahwa laki-laki itu adalah pemimpin yang lebih baik dari perempuan. Tapi saya, sekali lagi saya sampaikan, saya selalu pengen menjawab tantangan itu dengan karya. Kalau saya bicara out of the box, lebih tepatnya saya selalu punya konsep. Jadi kalau saya punya action plan, maka saya tidak akan sama dengan action plan tahun lalu. Selalu ada inovasi-inovasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga saya terapkan dalam pola kepemimpinan saya. Tahun lalu kita sudah berhasil misalnya, tapi saya tidak mau Anda membuat, ini seluruh bidang dan seluruh
komandan lapangan, unit Satker terbawah. Saya tidak mau Anda memberikan kepada saya action plan yang sama dengan tahun lalu, karena saya selalu pegang kata Einstein, adalah suatu kegilaan kalau kita mengharapkan kesuksesan yang lebih, tapi kita masih melakukan hal yang biasa-biasa saja. Maka kita harus menjadi orang yang lebih luar biasa. Nah, konsep itu yang saya bangun. Jadi saya tidak akan menerima dalam konteks menerima dalam hal untuk kebaikan ya, Bu. Kalau ngomongnya kita masih melakukan monitoring begini-gini, itu nggak usah dibilang, pasti kita akan lakukan. Tapi apa yang berbeda? Nah, misalnya ya tadi contoh konkretnya yang mungkin kita melibatkan banyak pihak. Nah, salah satu contoh yang saya bilang bahwa saya punya kelebihan mungkin bagi saya ketika saya mengusung pajak ini adalah bukan tanggung jawab di Direktorat Jenderal Pajak saja, maka saya pertama kali menjadi Kanwil itu, saya mulai karir saya di Kanwil itu di Sumatera Utara 2. Iya, Sumatera Utara 2. Ya, jadi itu 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Jadi saya konsepnya membuatkan dialog kebangsaan, membuka mindset. Saya sadar betul, Bu, jadi bahwa pajak ini kenapa tidak disukai? Nah, itu saya dalemin, saya buatkan kajian, dan tidak semua orang melakukan itu. Saya temukan bahwa pajak ini adalah komunikasi yang tersendat. Betul. Kalau wajib pajak ngomong dari sisi hak, kalau kita dari sisi kewajiban, sehingga itu ada gap. Betul. Bagaimana bisa menyelaraskan itu? Bagaimana gap ini mereka turun, kita naik, atau kita naik, mereka turun. Intinya ada di equilibrium yang sama, pemahaman yang sama. Itulah salah satunya dialog kebangsaan, membuka mindset dari stakeholders. Stakeholders itu ya wajib pajak itu sendiri, kemudian Forkopimda, bahwa ini Indonesia satu. Kalau bicara pajak adalah wujud cinta kita kepada NKRI, bukan sekedar paksaan berdasarkan definisi maupun undang-undang. Karena kan pajak itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 23A, iuran yang dipaksakan oleh undang-undang. Terus dari sisi ilmu pajak juga demikian, adalah iuran yang dipaksakan oleh negara tanpa ada kontraprestasi langsung. Jadi kita tidak bisa berharap kalau misalnya kita diparkirin bayar, kan ada langsung yang kita dapatkan. Kalau pajak nggak bisa. Tapi pembangunan tidak akan jalan. Akan semrawutnya negara itu kan karena tidak ada yang bayar pajak. Nah, maka konsep itu yang saya bangun, membenahi komunikasi. Membenahi komunikasi dan itu mindset, dan pola mindset. pikir. Dan pada masa Ibu Nia, Sumsel 100% lebih ya? Pencapaiannya 102,8%. 102,8%. Iya. Bubble juga ya, Bu ya? Bubble, nah kebetulan memang bubble masih PR saya. Masih PR. Ya, insya Allah tahun ini sedang kita benahi. Di tahun ini sudah terlihat Januari sampai Maret pertumbuhannya sudah mencapai 72%. Khusus di bubble. Oke. Kalau di sini 23%. Nah, jadi tapi saya masih optimis, energi positif lagi-lagi ya. Jadi kita prasangka baik, pasti kita masuk lagi, saya bilang. Oke, jadi nggak pernah putus asa Ibu ya. Oke, Bu, generasi Ibu dengan tim di kantor kan tentu ada gap ya. Seperti betul, saya di kantor juga seperti itu ya, menghadapi wartawan-wartawan muda dan segala macam. Bukan menyalahkan wartawannya atau mungkin tim kita, tapi memang masanya berbeda gitu ya. Resilience-nya juga tentu berbeda, daya tahan gitu-gitu ya, Bu ya. Gimana, Bu, Anda menghadapinya? Apalagi ini, bagaimanapun masih ada omongan-omongan di luar sana gitu ya. Bagi para petugas di lapangan, ya masih ada aja kecolongan misalkan seperti itu. Gimana, Bu? Ya, ini memang tantangan bagi kita. Prinsip saya sekali lagi gini, Bu. Kita akan menghadapi generasi emas 2045. Maka saya harus mempersiapkan mereka. Karena mereka lah nanti estafet berikutnya menjadi pemimpin masa depan. 74% SDM kami itu sudah milenial, bahkan Gen Z sudah ada. Nah, jadi ini kita tahu lah bahwa Gen Z, Gen Y ini generasi yang cerdas, tapi karena gadget, sehingga dari sisi kecerdasan kita tidak bisa menganggap remeh. Mereka lebih dari kita, ya, cepat tanggap segala macam. Persoalannya masalah perilaku. Perilaku bukan berarti negatif sekali, tapi tadi responsif, kemudian gampang
apa ya? Patah semangat. Nah, tepatnya mungkin tidak bisa kita kerasin. Nah, jadi saya mendorong dari otak kanan. Oke, apa yang bisa kalian lakukan? Jadi dari otak kiri kita tetap jalankan, tapi saya kasih ruang mereka untuk membuat karya-karya, gitu ya. Karya-karya sebagian yang sudah saya tunjukkan ke Ibu, ya. Kemudian berbagai macam sampai TikTok saya dorong, Bu. TikTok, IG segala macam, apapun karya tapi masih berkorelasi tentang pajak. Jadi kita kontennya tetap pajak, tetap konten pajak, tapi yang gampang dicerna oleh masyarakat. Karena untuk mengedukasi di zaman sekarang, saya bilang yang mayoritas sudah juga milenial, maka konteksnya juga harus tidak lagi yang pakai otak kiri. Nah, jadi salah satunya saya kasih ruang untuk mereka berkarya atau juga menuangkan ide-ide kesenian mereka. Contoh misalnya di hari Rabu saya juga memberikan ruang bagi mereka untuk kalau nggak puasa ya Bu, kita karaokean bareng, atau misalnya olahraga, boleh jam 4:30 mereka sudah boleh melakukan aktivitas olahraga, wimpong yang ada di situ ya. Jadi anak-anak muda diakomodir ya? Iya, termasuk ruangannya Bu. Jadi saya buatkan ada lounge. Nah, nanti boleh Ibu sekali-sekali kita podcast di situ. Boleh. Iya. Boleh banget. Jadi kita sudah buatkan ruang-ruang yang memang relatively inilah nyaman ya Bu ya, nyaman nggak seperti di kantor gitu ya. Jadi tidak mencekam, open space. Open space. Oke. Bu Nia, kita sekarang ngobrolin soal Ramadan. Iya. Ya kan, soal Ramadan. Apalagi nama Bu Nia itu memang berdasarkan hari lahir pada hari ke-11 bulan Ramadan. Iya, zaman itu ya. Zaman itu. Oke. Apa yang Anda selalu lakukan berdasarkan ingatan pada masa kecil, memori pada masa kecil di keluarga yang sangat kompak, dan nilai-nilai agamanya tuh kuat sekali. Iya. Nah ini mungkin berbeda ya Bu ya. Kalau di zaman saya masih kecil itu bapak saya itu adalah kalau sudah buka kita kan harus ngumpul tuh. Jadi nggak pakai meja tuh Bu. Jadi lesehan. Hidangan. Oh, hidangan. Ya, hidangan. Ngidang gitu ya, Bu, kira-kira. Ngidang istilahnya ya. Nah, itu wajib. Karena yang ikut di kita itu di keluarga saya banyak. Jadi dari pihak bapak saya, dari ibu saya untuk sekolah. Jadi tidak ada pembatas di situ. Kita makan bareng dengan berbagai macam ini ya. Nah, itu yang saya ingat. Dan kemudian ingatan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa parcel itu ditolak mentah-mentah oleh bapak saya ingat banget itu ya. Nah, itu dua hal. Nah, jadi kebersamaan sama parcel yang pertama, yang tadi kebersamaan mungkin yang itu yang jarang saya lakukan buat anak-anak saya. Apalagi kan saya sejak jadi kepala kantor 3 tahun itu pandemi, nggak bisa pulang 4 bulan. Home base di Jakarta apa di mana di Jakarta? Oke. Di Bogor tepatnya. Oh, di Bogor, oke. Jadi memang nggak bisa saya lakukan, tapi memang komunikasi yang efektif. Bahwa makan apa, ini apa, segala macam, tetap saya jalankan. Itu Video call. Video call, wajib itu. Wajib ya. Ini kapan mudik ini, Bu? Mudiknya ke Bogor jadi ya? Ya, kebetulan kan Kamis sudah libur nasional ya. Okay. Jumatnya. Ya. Jadi Kamis saya sudah bisa pulang. Oke. By darat atau darat? By udara? By plane. By plane ya. Oke. Bu Nia, kemudian Anda tuh memandang atau menjalani Ramadan itu seperti apa sih? Iya. Kan ini bulan yang ditunggu-tunggu. Betul. Ya. Ini jadi modal untuk hidup kita ke depan 11 bulan. Apa Bu yang Anda lebih dari hari-hari bulan? Iya. Ya karena ini kan janji Allah ya, dikali berlipat-lipat ganda ini. Tentu ya apa ya Bu ya, nggak boleh juga kita ngomong-ngomong ya. Intinya bahwa ya kita seperti ngaji, saya lebih kalau kemarin mungkin 1 juz itu 2 hari gitu ya. Dan sekarang ini kan dibalik 1 hari 2 juz kita coba gitu ya, coba. Insya Allah, alhamdulillah sih sampai ini komit. Ya kemudian ya yang lain seperti yang berbagi segala macam ya kita dobelin lah. Nah satu sisi yang saya mungkin sudah beberapa tahun ini ya Bu, prinsip saya bahwa puasa ini mengekang hawa nafsu. Nah, kadangkala godaannya pada saat buka. Saya justru lebih irit pada saat puasa. Karena kebetulan saya kan nggak banyak macam-macam makan. Saya juga nggak suka kolak segala macam. Jadi ya sayur Bu Nia nih.
Saya pencinta sayur. Tepatnya ya makan itu aja. Jadi makin irit. Jadi untuk yang berlebih-lebihan itu enggak sih. Alhamdulillah malah saya membuktikan bahwa Ramadan ini saatnya kita mengekang hawa nafsu. Nah, tadi kepengen ini itu biasanya zaman-zaman kita masih muda ya. Iya, kayak ini udah martabak apalagi gitu ya. Cendol enggak. Makin umur enggak? Enggak. Saya memang stop untuk makan makanan yang begitu. Kecuali kepingin banget. Dan Ibu Nia ini olahragawan sejati karena beliau selalu lari ya? Lari atau jalan cepat. Atau jalan cepat. Jadi langsing sekali. Apalagi Senin Kemisnya nggak pernah tinggal, boleh dibilang seperti itu ya Bu ya. Ada juga lah bolongnya. Kalau ada undangan ya Bu ya, menghormati yang undang ya. Jadi memang hidup sehat betul. Insya Allah. Insya Allah. Dan kemudian ini Bu yang apa namanya? Tadi saya banyak dapat masukan dari Bu Nia. Bu Nia ini apa ya? Bagaimana bisa punya pikiran-pikiran untuk mendorong potensi pajak, gitu ya. Jadi bukan pajak yang dulu dikejar, tapi bagaimana sebuah daerah, para pelaku usaha bisa lebih menggali potensinya tadi. Nanti ujungnya memang ke sana. Apa aja Bu yang sudah ada upaya untuk lakukan? Iya, alhamdulillah saya bilang bahwa ketika saya di bidding pertama kali itu kan Bu ya, kita harus sudah punya konsep. Nah, saya bilang pertama dialog kebangsaan itu yang saya usung. Jadi membenahi komunikasi dulu. Karena sejatinya kalau komunikasi kita sudah lancar, orang itu dengan sukarela mau mengungkapkan. Biasanya kan begitu. Nah, kalau untuk pengawasan, karena jujur saja di Sumatera Utara juga saya alhamdulillah 100% ya. Pendekatan. Jadi pendekatan persuasif kepada stakeholders. Kalau kita bicara stakeholders, ya wajib pajak itu, kemudian Forkopimda, semuanya saya dekatkan. Jadi dan polanya yang saya bentuk itu bukan memanggil, tapi saya mendatangi. Ya, jadi yang social culture itu saya mainkan banget. Seperti saya mendatangi kalau yang di Sumatera Utara itu gereja-gereja besar, evorusnya saya dekatin, paroki, kemudian kalau yang di Konghucu itu bukan yang ini Buddha. Vihara. Jadi saya ajak ngobrol dari agama ke agama. Jadi pendekatan socio culture. Di sini pun demikian ya. Jadi Forkopimdanya sudah pasti, kemudian para ulama di sini ya, ulama MUI segala macam. Nah, konglomerasinya kita dekatkan bahwa pajak ini tidak bisa terhindarkan, tapi mari sama-sama kita melihat dari perspektif cinta. Jadi perspektif cinta itu kayaknya lebih membuat orang pengen berkorban, bukan merasa terkorbankan. Kalau selama ini karena dengan komunikasi yang tidak efektif, merasa terzolimi. Nah, tidak paham esensi pajak ini adalah untuk kemaslahatan umat dan negara. Itu sih. Dan itu perlu upaya dan juga pendekatan yang khas perempuan. Iya. Ya Bu ya. Mendengarkan. Ya. Oke. Apalagi Bu yang mau diungkap ini? Saya speechless ya karena Bu Nia ini sedemikian pandai bertutur dan juga kita tahu bahwa integritas. Ya kalau ngomong integritas yang ngomong orang luar Bu. Iya. Ya kan? Integritas Bu Nia ini luar biasa. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk ya ada upaya-upaya supaya kalau di kami narasumber, kalau di pajak wajib pajak untuk memberikan apa-apa kepada Bu Nia. Pasti ada. Masih ada aja Bu ya. Gimana caranya untuk bisa mengatasi? Iya. Jadi memang pencegahan itu lebih penting daripada kita melakukan tindakan setelah kita menerima. Jadi dari awal saya hadir itu bahwa saya sampaikan dalam dialog kebangsaan itu bahwa integritas itu harga mati bagi saya. Karena korupsi itu kan sama dengan memotong urat nadi bangsa, ya kan? Nah, dalam konsep itu makanya saya sampaikan kepada stakeholders dulu. Dia paham standing position saya dan jangan sekali-sekali ke bawah juga. Nah, jadi untuk yang ke stakeholder. Nah, dalam konteks administrasi, setiap surat menyurat kami selalu saya minta buat kata-kata di situ. Ya, jadi misalnya contoh ada beberapa kata-kata itu
integritas harga mati, kemudian bantu kami untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada pegawai pajak. Nah, jadi memang ada beberapa kata-kata yang memang kita tidak hanya satu supaya tidak bosan, tapi setiap surat menyurat maka saya wajibkan untuk mencantumkan kata-kata itu. Dan setiap kesempatan pun, baik itu sosialisasi, edukasi, kemudian bimtek kepada anak-anak saya, dalam rakorda apapun namanya, saya selalu mewajibkan untuk menyampaikan baik dari Pak Dirjen sendiri, Bu Menteri tentang integritas, dan saya sendiri menyampaikan itu bahwa jangan sekali-sekali mencoba. Jadi itu konsekuensinya sudah jelas. Tapi masih ada aja yang mencoba. Namanya manusia ya Bu ya, manusia setidaknya kita sudah ingatkan, begitu ada terjadi maka mereka sudah tahu konsekuensinya, dan itu akan berhadapan dengan konsekuensi, sekali lagi pemberhentian, sanksi berat dan lain sebagainya. Oke, Bu Nia ini kayaknya nggak ada stres-stresnya, semua masalah bisa dihandle. Apa sih resepnya? Kalau stres ini mungkin manusiawi ya Bu ya, maksud saya stres dalam konteks kita kadang under pressure, yes, karena pekerjaan itu sifatnya ya tidak mudah untuk di ini ya. Tapi saya selalu mengatasinya gini, kalau saya dalam kondisi under pressure, kemudian saya supaya tidak terimbas ke orang lain tadi, saya minta waktu, jangan ganggu dulu, saya bisa melukis. Iya. Nah, atau saya tarik nafas 7-4-8, tarik 4, saya tahan 8 itu. Kalau tidak mempan juga, maka biasanya saya ya biasa sholat gitu ya, kita tambahin itu aja. Tapi yang jelas biasanya dengan melukis saya melupakan itu, dan pada prinsipnya saya sampaikan bahwa ini kan harus terjadi. Maka biarkanlah ini terjadi, karena badai pasti berlalu. Betul. Nah, itu yang konsep itu saya bangun. Jadi setidaknya saya meyakinkan diri saya bisa mengatasi itu. Kan kita bisa serahkan kepada Allah. Dan satu lagi, saya tidak pernah membawa persoalan kantor ke rumah. Belum pernah sepanjang karir saya bicara masalah persoalan yang saya hadapi. Jadi suami dan anak-anak nggak pernah tahu. Semua ibu simpan. Ya. Sedemikian teguh. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Punya 2 anak perempuan, ya kan? Zamannya beda banget. Betul. Apa pesan ibu untuk anak-anak perempuan nanti ketika memilih suami? Memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Iya, trik ini memang Bu. Jadi memang kembali lagi PUG kita, pengaruh utamaan gender kita. Kalau kita lihat dari sisi yang saya pernah sampaikan bahwa secara ekonomi global, World Economic Forum ya, kita masih termasuk yang terendah dari 101 ya, ranking dari 156 negara-negara. Di negara di G20 aja kita nomor 13 dari 20. Intinya memang kita termasuk PUG yang belum kita dorong banget. Masih setengah hati, meskipun Kemenpan itu sudah mengeluarkan peraturan pemerintah, kalau tidak saya Perpres, saya lupa, tahun 2000. Nah, intinya pengaruh utamaan gender itu sudah didorong sedemikian rupa. Tapi unfortunately-nya sampai detik ini kita masih, untuk yang di politik aja masih 17%. Kemudian masih di posisi ekonomi pun masih 27%. Pada posisi puncak, pada pimpinan ya. Pada posisi puncak pemutus masih 6 orang. Iya. Betul. Jadi itu dipajak, itu dipajak. Less than 10%. Ya. Nah, ini memang persoalan-persoalan yang harus kita kawal gitu ya. Nah, salah satunya itu kenapa anak-anak yang perempuan tadinya luar biasa pada saat tes itu pinter-pinter luar biasa, melampaui kecerdasan laki-laki kalau saya lihat. Pada saat saya bangga banget pada saat mereka masuk. Tapi di usia-usia tertentu ketika mereka melahirkan, ada insight, ya, Bu. belum Bu. Jadi pada saat belum menikah nih, usia sudah menjelang 30 ada kegalauan. Kemudian sudah masuk di perkawinan awal, misalnya punya anak segala macam. Karena lagi-lagi stigma masyarakat, perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin yang melampaui laki-laki. Bahwa perempuan kodratnya di rumah, di ranah domestik gitu ya. Nah, ini kan yang persoalan-persoalan akhirnya mereka terdoktrinisasi. Nah, ini yang coba saya kawal. Bahwa, nah, termasuk kebenaran saya bilang hidup itu pilihan. Tapi sebelum kamu menentukan pilihan, maka kriterianya harus kamu buat sendiri dulu. Betul. Iya.
Kalau mau ketemu dengan orang yang sepanjang hidupmu, karena perkawinan itu satu kali, maka lakukanlah kriteria-kriteria yang memang menunjang kamu mau jadi apa. Karena perempuan itu memang harus mampu dia berdiri di kakinya sendiri, ya, mandiri. Mandiri bukan berarti kita harus melampaui laki-laki. Kita adalah partnership, bukan perempuan. Kalau meskipun saya pemimpin, bukan berarti saya harus semuanya leading, tidak. Saya adalah hanya menyempurnakan langkah laki-laki. Karena perempuan itu ketika masuk dalam kepemimpinan, ada ranah sosial, humas, atau apapun kaitannya dengan komunikasi, hanya perempuan yang jauh lebih jago. Jadi laki-laki yang biasanya langsung menyatakan, udah ini dulu deh. Nah, kita menyempurnakan itu. Nah, konteksnya saya sampaikan ke anak-anak saya, jadi carilah laki-laki yang mau mendukungmu, mendukung karirmu. Karena kan konsepnya tidak sekedar karena kita mau PUG nih Bu, tapi one day kita nggak tahu nasib kita. Betul. Ketika misalnya ya nauzubillah dzalik, ternyata kitalah menjadi single parent, kita sudah mampu, tidak perlu harus belas kasihan orang lain. Jadi kemandirian itu lebih kepada kemanfaatan diri. Kita bisa juga kalau kita sudah berlebih maka kita banyak membantu orang. Jadi konsep itu yang saya bangun ke anak-anak saya, berdiri di kakimu sendiri. Yang paling penting juga dalam konteks pola pikir itu positive feeling, positive thinking. Jadi kalau dua itu sudah kalian pegang, konsep hidup tinggal dijalani. Jadi saya tidak pernah khawatir, Bu. Dalam hidup pun saya tidak pernah punya khawatir yang berlebih ya. Wah nanti begini begitu, enggak. Karena aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. You are what you're thinking. Kita berpikir negatif, jadilah negatif. Saya nggak mau mengotori diri saya dengan hal-hal yang demikian. Dan itu anak-anak nurut semua. Alhamdulillah sampai detik ini, ya on the track lah Bu. On the track. Ya kalau yang namanya perselisihan pasti ya, adalah biasa ya, itu. Mak kepada anak, anak kepada mak. Biasa gini Bu, gitu ya. Nah tapi saya anggap itu adalah bagaimana mereka responsif, ya agile terhadap sesuatu. Jadi saya anggap wah ini keren. Jadi saya anggap mereka sudah satu level untuk bisa berdiskusi dengan saya. Oke, dan alhamdulillah itu semua sudah masih juga berproses ya tentu saja ya, karena yang besar ya hidup itu berproses, dan yang besar itu umur berapa Bu? 25. Baru 25 ya kan, tentu itu tadi ibunya juga nggak khawatir lagi karena sudah menanamkan banyak nilai-nilai gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita orang tua. Iya, oke. Bu Nia, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Weni. Semoga sehat. Sama-sama, salam sehat juga. Takutnya Bu Nia ini segera dipindahin jabatannya lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti kita sudah punya acara ini, saya sudah mewawancarai Bu Nia. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga. Banyak dapat insight, semoga makin sukses. Amin. Semakin amanah. Bu Weni juga dan tim dari Seripu dan Tribun Sriwijaya Pos, saya harap mudah-mudahan makin cetar membahana gitu ya. Kayak cari ini aja juga tuh ya. Beberapa yang kalau di YouTube-nya ya, wah keren-keren saya bilang. Oke, nanti kita bagi part-partnya ini ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.